Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sahar, NIM 40400121039, kelas AP2, jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Islamisasi di Nusantara. Adapun pembagian materinya, yang pertama, pola Islamisasi di Nusantara. Yang kedua, jalur Islamisasi di Nusantara. Dan yang ketiga, bagaimana penerimaan Islam di Nusantara. Baik, materi yang pertama yaitu pola Islamisasi di Nusantara. Ada dua pendapat mengenai pola Islamisasi di Nusantara, yaitu Abdullah dan Surjo. Pada tahun 1974, Abdullah menyimpulkan bahwa penyebaran dan pembentukan Islam di Nusantara terjadi dalam dua pola atau bentuk. Yang pertama, pola integratif atau integratif tradition, yang merupakan gabungan dari kategori pola Pasai dan pola Malaka, yang dalam pandangan Abdullah memungkinkan terjadinya pembentukan kultur Islam dalam masyarakat secara lebih baik, karena terjadi perubahan kekuasaan lokal kepada kekuasaan Islam. Dalam pandangan Abdullah, pola ini terjadi juga di Ternate, Maluku Utara. Yang kedua, pola dialog atau tradition of dialog, ditujukan pada kategori pola Jawa dengan mengacu pada konteks pembentukan Islam di Demak. Menurut Abdullah, berbeda dengan pola integratif. Dalam pola dialog, terdapat pertentangan antara tradisi Islam yang berpusat di keraton dan tradisi keagamaan Islam di luar keraton yang membentuk model tersendiri tradisi Islam Jawa. Sementara pada tahun 1993, Surjo menawarkan 4 pola relasi Islam dan masyarakat, atau disebut dengan istilah formasi sosial Islam. 4 pola tersebut antara lain yaitu pola Islamisasi, pola pribumisasi, pola negosiasi, dan pola konflik. Keempat pola tersebut dikemukakan menurut Suryo. Baik, materi yang kedua yaitu jalur Islamisasi di Nusantara. Nah, jalur Islamisasi di Nusantara terdapat 5 jalur, yaitu jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian atau seni budaya. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia, maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Tidak hanya melakukan transaksi niaga, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia lalu kepada masyarakat sekitar. Suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan baik untuk mengenalkan ajaran Islam. Selanjutnya, sejumlah pedagang memutuskan untuk menetapkan dan mendirikan perkampungan yang tidak jauh dari pelabuhan maupun bandar perdagangan. Adanya perkampungan itu membuat interaksi semakin intens dan membuka kesempatan masyarakat sekitar untuk mengenal lebih jauh ajaran Islam. Apalagi budi dan suri teladan yang ditunjukkan para pedagang semakin menarik banyak orang untuk memeluk agama Islam. Kedua, jalur perkawinan. Jalur perkawinan ialah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat, karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat. Pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut oleh orang tuanya.
perkawinan dengan putri kalangan bangsawan dan kerajaan juga membawa pengaruh lebih kuat dalam penyebaran Islam, karena perkawinan yang membuahkan keluarga muslim yang soleh yang mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Bahkan semakin banyak kalangan keluarga istana memeluk Islam, dan lambat laun kerajaan yang tadinya bercorak Hindu-Buddha perlahan menjadi bercorak Islam. Yang ketiga, jalur tasawuf. Tasawuf ialah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam, dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Pengaruh ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam seni sastra yang berupa babat dan hikayat. Ajaran ini terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu. Adapun tokoh tasawuf Nusantara yang terkenal ialah Hamzah Pansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Yang keempat, jalur pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren yang merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah mereka tamat, akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren berperan melahirkan guru agama, kiai atau ulama. Maka dari pesantren inilah muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui dakwah dan pendidikan. Di samping memberikan dakwah kepada masyarakat, banyak juga lulusan dari pondok pesantren mendirikan pondok-pondok pesantren yang baru, sehingga saluran pendidikan Islam di Indonesia semakin tersebar. Yang kelima, jalur kesenian atau seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan masjid, seni pahat ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Salah satunya Sunan Bonang yang menciptakan Gending Durama dan kitab Gending Sunan Bonang. Selain itu, ada Sunan Giri yang dikenal sebagai seniman yang menciptakan Gending Asmarandana dan Pucung. Dan adapun sunan yang menonjol di antara Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang untuk dakwanya kepada masyarakat Islam. Baik, materi yang ketiga yaitu bagaimana penerimaan masyarakat Islam di Nusantara. Nah, pada awalnya hanya sebagian penduduk lokal yang bersedia menganut agama Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat Nusantara masih berada dalam kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha. Tetapi setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai runtuh, agama Islam segera menyebar secara luas. Runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha menjadi kesempatan emas untuk menyebarkan ajaran Islam, dan kerajaan bercorak Islam pun mulai bermunculan. Melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam ini, agama Islam semakin berkembang pesat hingga dianut oleh penduduk di seluruh pelosok Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan secara damai. Islam menyebar di Indonesia dengan cara damai, bukan dengan kekerasan. Dan tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan tentang kekerasan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan cara yang damai ini, masyarakat pun dengan senang hati memeluk agama Islam meski tanpa dipaksa. Itulah tadi penjelasan mengenai materi Islamisasi di Nusantara yang beberapa bagiannya yaitu pola Islamisasi di Nusantara, jalur Islamisasi di Nusantara, serta penerimaan masyarakat Islam di Nusantara.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.